Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang di video saya kali ini. Perkenalkan, saya Hani Hadianti dengan NIM 209222296. Kelas Abis 10 Prodi Administrasi Bisnis. Nah, hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting untuk kesuksesan tim, yaitu strategi komunikasi dalam tim. Komunikasi yang efektif adalah kunci untuk mencapai tujuan bersama dan meningkatkan kolaborasi. Dalam presentasi kali ini, kita atau saya akan mengeksplorasi berbagai strategi yang dapat membantu membangun jembatan komunikasi yang kuat di antara anggota tim. Nah, tujuan utama saya membuat video ini adalah untuk mengedukasi pemirsa tentang pentingnya komunikasi yang efektif dalam lingkungan tim. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai dan lihat bagaimana kita bisa meningkatkan komunikasi dalam tim kita. Nah, di dalam komunikasi terdapat komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Untuk komunikasi verbal, yaitu komunikasi verbal adalah cara kita menyampaikan informasi secara lisan. Ini termasuk pertemuan, presentasi, dan diskusi kelompok. Sedangkan komunikasi nonverbal, yaitu komunikasi nonverbal mencakup yang kita sampaikan tanpa kata-kata. Jadi ini meliputi bahasa tubuh, ekspresi wajah yang dapat memperkuat atau mengubah pesan yang disampaikan. Kita akan mengeksplorasi berbagai strategi. Kita masuk ya ke poin yang pertama. Poin yang pertama yaitu adalah mendengarkan dan menghargai pendapat. Mendengarkan dan menghargai pendapat berarti kita memberi perhatian penuh kepada setiap anggota tim saat mereka berbicara. Ini bukan tentang hanya mendengarkan kata-kata mereka saja, tetapi juga memahami dan menghargai apa yang mereka sampaikan. Nah, ketika kita mendorong semua orang untuk berbagi ide atau pendapatnya, kita menciptakan suasana di mana setiap orang merasa dihargai dan merasa diterlibatkan. Ini membantu meningkatkan kepercayaan di antara anggota tim. Misalnya jika seseorang mengemukakan gagasan baru, alih-alih langsung mengkritik, kita bisa bertanya terlebih lanjut atau memberikan pujian atas keberaniannya berbagi pendapat dan ide itu. Nah, dengan cara ini semua orang merasa lebih nyaman untuk berbicara dan tim pun bisa mendapatkan berbagai perspektif yang mungkin tidak terpikirkan sebelumnya. Intinya, mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain adalah langkah untuk membangun jembatan yang solid dan produktif. Kita masuk ya ke poin yang kedua, yaitu komunikasi terbuka dan transparan. Nah, komunikasi terbuka dan transparan itu seperti apa sih? Yaitu membangun jembatan antara semua anggota tim. Ini berarti semua orang merasa bebas untuk berbagi pikiran, ide, dan kekhawatiran tanpa takut dihakimi. Nah, ketika kita berbicara secara terbuka, misalnya menciptakan suasana di mana semua orang merasa dihargai dan didengarkan. Misalnya dalam pertemuan tim, jika seseorang merasa ada masalah, mereka harus bicara, bisa mengungkapkannya tanpa rasa takut. Dengan saluran komunikasi yang jelas, kita bisa membahas masalah tersebut bersama-sama dan mencari solusi bersama-sama. Transparansi juga berarti tidak ada yang disembunyikan dari apapun. Jika ada perubahan penting atau keputusan yang diambil, semua anggota tim harus tahu dan memahami alasannya. Kenapa ini dirubah gitu ya. Ini membantu membangun kepercayaan dan menghindari kebingungan. Jadi tidak ada kesalahpahaman, kok ini gini, nggak ada. Dan singkatnya begini, dengan komunikasi terbuka dan transparan, kita bisa bekerja sama dengan lebih baik dan memastikan setiap orang di tim merasa terlibat dan diikut sertakan. Nah, kita masuk ke poin ketiga, yaitu
menetapkan tujuan bersama. Menetapkan tujuan bersama itu seperti memberi arahan pada tim kita. Bayangkan saja jika kita semua berada di dalam sebuah perahu. Nah, tanpa tujuan yang jelas, kita bisa saja berputar-putar tanpa arah, terus aja berputar gitu, gak tahu tujuan kita akan kemana. Nah, dengan menetapkan tujuan bersama, kita semua tahu kemana kita harus pergi dan apa yang harus kita capai. Ketika semua anggota tim memahami tujuan yang ingin dicapai, mereka bisa melihat peran masing-masing dalam mencapai tujuan tersebut. Misalnya, jika tujuan tim adalah menyelesaikan proyek dalam waktu tertentu, setiap orang bisa tahu apa yang harus mereka lakukan dan apa yang harus mereka kerjakan, dan bagaimana kontribusi mereka berpengaruh. Selain itu, menetapkan tujuan bersama juga membantu menghindari kebingungan dan konflik. Semua orang berada di halaman yang sama, jadi kita bisa lebih fokus dan bekerja sama dengan lebih efektif. Nah, intinya gini, dengan memiliki tujuan bersama yang jelas dan dipahami oleh semua anggota tim, kita bisa meningkatkan semangat dan kerjasama sehingga hasilnya pun lebih baik. Nah, kita masuk ke poin yang terakhir, yaitu memanfaatkan teknologi. Memanfaatkan teknologi itu seperti menggunakan alat yang tepat untuk menyelesaikan pekerjaan. Di era sekarang ada banyak alat digital yang bisa membantu kita berkomunikasi dan berkolaborasi dengan lebih mudah. Misalnya, kita bisa menggunakan aplikasi seperti Slack atau Microsoft Teams untuk chattingan dan berbagi dokumen secara langsung gitu ya. Dengan alat-alat ini kita bisa berbicara atau bertukar pikiran, bertukar informasi tanpa harus menunggu pertemuan atau tatap muka. Ini sangat berguna terutama jika ada anggota tim yang bekerja dari jarak jauh gitu ya. Selain itu, teknologi juga membantu kita atau mengatur proyek dengan menggunakan alat manajemen proyek seperti Trello atau Asana. Kita bisa melihat apa yang harus kita lakukan, siapa yang mengerjakan apa, dan kapan tanggal waktunya. Ini membuat semua orang lebih terorganisir dan memastikan tidak ada yang tertinggal. Nah, intinya dengan memanfaatkan teknologi kita bisa meningkatkan efisiensi dan mempercepat proses kerja. Semua orang tim dapat berkolaborasi dengan baik meski berada di lokasi yang berbeda gitu ya. Jadi kesimpulannya, dalam video ini kita telah membahas beberapa strategi penting untuk meningkatkan komunikasi dalam tim. Yang pertama ada mendengarkan dan menghargai pendapat, yaitu memberikan perhatian kepada setiap anggota gitu ya, tiap tim agar mereka merasa dihargai dan terlibat. Yang kedua ada komunikasi terbuka dan transparan, yaitu menciptakan suasana di mana semua orang merasa bebas untuk berbagi ide dan kekhawatirannya. Yang ketiga ada menetapkan tujuan bersama, memastikan semua anggota memahami arah dan tujuan tim agar bisa bekerja sama dengan lebih efektif. Dan yang terakhir adalah memanfaatkan teknologi, menggunakan alat digital untuk memudahkan komunikasi dan berkolaborasi bahkan dari jarak jauh. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, kita dapat membangun tim yang lebih solid dan produktif. Nah, jika Anda ingin belajar lebih lanjut atau memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk mengunjungi website yang kami atau hubungi saya di email saya. Saya juga sangat menghargai jika Anda bisa mengisi survei singkat untuk memberikan umpan balik tentang video ini. Nanti saya di akhir video saya akan sertakan email dan websitenya ya. Terima kasih telah menonton. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum.